Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini aku akan menjelaskan tentang network forensik dan bagaimana cara kita menganalisis file PCAP dengan menggunakan tools Wireshark dan Network Miner. Sebelumnya, network forensik adalah sebuah proses menganalisis lalu lintas jaringan untuk melihat aktivitas apa yang sedang terjadi. Dengan teknik ini, kita bisa tahu siapa yang berkomunikasi, protokol apa yang digunakan, dan apakah ada aktivitas yang mencurigakan. Langsung saja, di sini saya sudah membuka Wireshark dan akan mengupload file yang akan kita analisis. Di sini sudah ditampilkan semua paket lengkap dengan waktunya, source atau pengirim, destination atau tujuannya, protokol yang digunakan, dan info lainnya. Supaya lebih fokus, saya akan menggunakan filter seperti TCP. Jadi hanya protokol TCP saja yang ditampilkan. Lalu bisa juga S. Dan masih banyak lagi yang tertera di sini. Kemudian, kita bisa mencari paket dari IP tertentu. Misalnya, klik IP, IP.addr sama dengan IP yang akan kita cari. Ini artinya dengan filter ini kita bisa melihat semua paket yang melibatkan IP ini. Jadi IP yang ini semua paketnya sudah tertera di sini. Selanjutnya, kita bisa juga melihat paket yang dikirim oleh suatu IP. Nah, di sini menunjukkan bahwa IP ini 172.16.14 telah mengirim paket ke berbagai macam alamat IP yang ada di destination ini dengan berbagai macam protokol tapi dominan TCP. Kemudian yang terakhir, kita bisa melihat paket yang dituju oleh suatu IP. Misalnya dengan di bagian destination, semua alamat tujuan itu ada di alamat IP yang kita cari. Dikirim oleh banyak IP dengan protokol yang berbagai macam juga. Oke, selanjutnya kita bisa pergi ke menu statistik, lalu ke IP statistik and all address. Di sini muncul semua IP yang paling sering berkomunikasi atau yang sering berkomunikasi. Bisa kita lihat bahwa IP ini 198.5110 dengan total 303.590 merupakan IP yang paling aktif karena dia sekitar 17,9% dari total traffic yang ada. Meskipun begitu, bisa dilihat dari jumlah paket yang lain, jumlah paketnya pun hampir sama. Kemudian, ini memiliki arti bahwa jaringan berjalan dengan stabil dan lalu lintasnya merata tanpa adanya lonjakan paket yang mencurigakan. Berikutnya, kita akan melihat protokol hierarki. Nah, di protokol hierarki ini, kita bisa melihat hasil bahwa semua paket adalah frame data 100%, ini normal. Kemudian ada Ethernet yang 100% juga, lalu hampir seluruh paket menggunakan Internet Protocol version 4. Protokol ini paling dominan menunjukkan komunikasi yang stabil dan teratur. Ini bisa lihat pada Internet Transmission Control Protocol, menunjukkan bahwa protokolnya paling dominan dan komunikasinya stabil serta teratur. Di sini juga muncul Address Resolution Protocol. Munculnya hanya sedikit. Hal ini wajar sebagai aktivitas dalam jaringan dasar. Meskipun di sini kita bisa lihat bahwa protokol TCP hampir 99,7%, yang artinya memenuhi hampir semua protokol paket, tapi saat kita lihat di sini masih ada banyak protokol yang lainnya. Hal tersebut karena Wireshark terkadang
salah membaca paket yang ada, seperti contohnya DNS ini, atau protokol-protokol yang lainnya. Tapi sebenarnya protokol lain ini bukanlah yang asli, karena Wireshark hanya melakukan false positive. Kan ada payload TCP yang mirip struktur DNS, tapi datanya rusak atau tidak lengkap. Ini tertera pada malformat packet. Jadi meskipun terlihat seperti DNS, sebenarnya trafik aslinya tetap murni TCP. Oke, mungkin itu saja. Jadi dari Wireshark ini kita bisa mengetahui API yang paling aktif, pola komunikasi jaringan, protokol yang benar-benar sering digunakan, dan apakah ada aktivitas mencurigakan dalam trafik yang sudah kita analisis. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis file pickup menggunakan network miner. Di tab pertama, di sini network miner menampilkan semua perangkat atau IP yang muncul di dalam file. Misalnya, IP ini. IP ini merupakan IP lokal dalam jaringan dengan MAC address VMware. Jadi jaringan ini dijalankan di lingkungan virtual dan hostname-nya tidak terdeteksi. Namun, nilai time to life-nya 64. Sangat mungkin bahwa host ini menggunakan sistem operasi Linux karena time to life default Linux adalah 64. OpenTCP ports menunjukkan bahwa ada sedikit aktivitas, yaitu hanya mengirim 4 paket dan menerima 2 paket. Kesimpulannya bahwa host ini bukanlah merupakan host utama, hanya melakukan aktivitas kecil dan tidak terlibat dalam transfer data penting. Selanjutnya, frame. Tab frame menampilkan seluruh paket jaringan secara urut berdasarkan waktu. Saat membuka frame 1, kita bisa melihat bahwa Ethernet berisi MAC address pengirim dan MAC address penerima. Lalu di IP 4 menunjukkan IP pengirim dan IP penerima. Lalu di TCP menunjukkan ada destination port 22 dan flag ACK. Kemudian kita ke tab files. Tab files menampilkan file yang berhasil diekstrak. Ada 3, yaitu receipt.doc, HTML, dan Java. Receipt.doc ini dikirim melalui protokol chat Oscar File Transfer. Ini adalah file dokumen rahasia, dan file HTML kecil diunduh dari server eksternal melalui HTTP. Artinya ada aktivitas chatting dan browsing pada traffic ini. Lalu kita lanjut ke message. Tab message berisi isi chat yang berhasil dikonstruksi. Di sini, ketika kita melihat IP source mengirim pesan kepada IP destination ini, yang kita bisa lihat pesannya di bagian sini. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kredensial. Network miner menemukan bahwa klien dengan IP tersebut terhubung ke server dan mengirim sebuah HTTP cookie bernama JEP2. Tab kredensial ini menunjukkan bahwa ada cookie sensitif yang bocor saat klien mengakses server, dan ini berpotensi disalahgunakan. Selanjutnya, tab session menunjukkan daftar koneksi yang terjadi antara klien dan server selama trafik berlangsung. Setiap baris adalah satu jenis komunikasi. Misalnya, IP ini merupakan contoh koneksi HTTPS atau browsing yang aman.
Selanjutnya, tab DNS. Tab DNS menunjukkan bahwa komputer dengan IP tersebut sedang meminta alamat IP untuk beberapa nama domain, seperti yang tertera di sini. Komputer ini sedang browsing dan browsernya meminta informasi domain untuk memuat iklan atau konten web. Dan yang terakhir, parameters. Parameters menunjukkan bahwa komputer melakukan browsing dan browsing mengirim banyak cookie, token tracking, dan informasi HTTP ke server iklan @atwola. Ini membantu melihat apa saja data HTTP yang bocor dan terekam di jaringan. Tab parameter ini menampilkan semua parameter HTTP yang dikirim oleh browser. Contohnya seperti yang ada di bagian parameter sini. Nah, ini dia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari analisis ini, ada file rahasia yang dikirim lewat chat, ada komunikasi chatting aktif, ada cookie dan session ID yang bocor, dan masih banyak lagi. Network miner memudahkan kita untuk memahami seluruh aktivitas jaringan secara detail tanpa harus membaca paketnya satu persatu. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.